Ja. Ik denk nu Spits is Ze hebben nu toch, die van Dordrecht. Ik weet niet meer. Jens. Jens toch? Ja, die Ja, zit ze daar nu hebben toch. Jens nu. Alleen die deed even de afgelopen weken mee met de Toulon toernooi in Frankrijk. Gak pakai lama, PSSI segera turuti kemauan Shin Tae-yong yaitu menaturalisasi striker idamannya. Siapakah dia? Simak baik-baik. Shin Tae-yong nyalakan tanda bahaya. Fans timnas Indonesia dibuat ketar-ketir dengan sikapnya. PSSI gerak cepat ambil keputusan. Pernyataan jujur Erick Thohir terkait ambisi timnas Indonesia pada ajang Piala Sampah AFF bikin salut fans timnas Indonesia. Kekuatan lini serang bertambah. Buat Shin Tae-yong bahagia dengan kabar ini. Keputusan hebat dan cerdas PSSI apabila langsung ambil sikap untuk menaturalisasi pemain yang berposisi striker ini. Siap-siap Indonesia akan tampil mengejutkan lawan-lawannya pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Simak baik-baik video ini ya guys, siapakah pemain yang dimaksud. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin dalam kondisi bahagia saat ini. Sebab ada penyerang jangkung asal Belanda yang mengirim kode siap gabung timnas Indonesia. Lantas siapa penyerang yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang anyar FC Volendam U21 Mauro Zylstra. Akun Instagram @vootbaltalennesia mengunggah informasi Mauro Zylstra baru saja hengkang dari NEC Nijmegen U21 ke FC Volendam U21. Penyerang 19 tahun Mauro Zylstra baru saja bergabung dengan FC Volendam, tulis akun @vootbaltalennesia. Pemain muda ini musim lalu bergabung dengan Akademi NEC Nijmegen dari AFC Amsterdam. Musim lalu ia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U21, lanjut akun yang biasa membahas pemain keturunan ini. Postingan akun @vootbaltalennesia pun ditanggapi Mauro Zylstra dengan menaruh emoji hati dan bendera Indonesia. Hal itu seakan menandakan penyerang bertinggi badan 187 cm ini seakan tertarik membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra yang kini berusia 19 tahun merupakan penyerang yang memiliki prospek besar. Di musim 2023 hingga 2024, ia mencetak 10 gol dari 21 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Performa apik itu membuat Mauro Zylstra diboyong FC Volendam U21 pada bursa transfer musim panas 2024. Jika tampil apik bersama FC Volendam U21, hanya masalah waktu baginya dipromosikan ke tim senior yang mentas di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Bagi yang belum tahu, Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah. Ayah Mauro Zylstra memiliki orang tua ibu yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Seperti pemain-pemain diaspora lain, disinyalir Mauro Zylstra sangat bangga jika bisa memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sekarang menarik nanti respons dari Shin Tae-yong. PSSI baru akan bergerak mendekati Mauro Zylstra jika Shin Tae-yong meminta kepada mereka. Berhubung timnas Indonesia membutuhkan penyerang tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bukan tak mungkin Mauro Zylstra bakal diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Selain Mauro Zylstra, sejatinya timnas Indonesia sudah memiliki penyerang tambahan untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U21 Jens Raven. Jadi gimana guys menurut kalian dengan beredarnya berita ini? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi pemain idamannya Shin Tae-yong ini? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya guys. Shin Tae-yong nyalakan tanda bahaya.
Fans timnas Indonesia dibuat ketar-ketir dengan sikapnya. PSSI gerak cepat ambil keputusan. Wah, ini darurat dan bahaya. Jangan sampai ini terjadi. Ada apa dengan Shin Tae-yong ini? Ayo coach segera tanda tangani kontrak kerjasama PSSI dengan Anda. Karena fans timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia sudah terlanjur cinta dengan Anda. Jangan sampai kerjasama ini putus di tengah jalan. Ayo Pak Erick Thohir segera cari jalan lain agar coach Shin Tae mau tanda tangan perpanjangan kontraknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa federasi sudah menyodorkan proposal perpanjangan masa kerja bersama timnas Indonesia berdurasi 3 tahun kepada Shin Tae-yong. Erick Thohir sudah memberikan pembaruan perjanjian kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu. Akan tetapi kontrak itu belum ditandatangan oleh arsitek asal Korea Selatan tersebut. Saat ini Shin Tae-yong sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Nakhoda berusia 53 tahun itu meninggalkan Jakarta pada 14 Juni 2024 setelah memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pada beberapa waktu lalu. Sehingga belum bisa menaikkan perpanjangan kontrak baru, kami sudah memberikan final kontrak kepada Shin Tae-yong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang Shin Tae-yong sedang beristirahat. Ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2024. Kemarin Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami masih menunggu recovery Shin Tae-yong, tutur Erick Thohir. Karena Shin Tae-yong masih belum fit, Erick Thohir berencana untuk menghadiri pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Sehingga pada 27 Juni 2024 ketika undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong tidak mendampingi saya, imbu Erick Thohir. Nanti saya pergi sendiri karena beliau masih dalam pemulihan. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa saya mengejar kontrak orang yang lagi perawatan, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia kemungkinan masuk pot terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab ranking FIFA tim berjulukan skuad Garuda rendah daripada peserta lainnya. Pernyataan jujur Erick Thohir terkait ambisi timnas Indonesia pada ajang Piala Sampah AFF. Bikin salut fans timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara jujur soal target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang bakal berhimpitan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Juni ini, tim asuhan Shin Tae-yong sukses mengukir prestasi yang fantastis dengan lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-2 dari Irak pada 6 Juni lalu, kemenangan 2-0 atas Filipina pada 5 hari kemudian sudah cukup untuk mengirim skuad Garuda ke putaran ketiga. Namun demikian, seiring dengan keberhasilan fenomenal ini, timnas Indonesia bakal dihadapkan pilihan di akhir tahun. Matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dihelat pada bulan November mendatang. Sementara itu, Piala AFF 2024 akan digelar di bulan yang sama. Meski tidak secara langsung dilaksanakan bersamaan, dua agenda ini sangat berhimpitan dan berpotensi memengaruhi kiprah skuad Garuda. Soal AFF tadi saya udah jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal, kata Erick ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda. Kalau yang sekarang sudah di senior main lagi, saya rasa tak fair juga, sambung Erick. Kendati demikian, Erick memastikan bahwa hal itu tidak berarti bahwa timnas Indonesia tidak akan berjuang secara maksimal. Skuad Garuda bakal mengumpulkan tim sebaik mungkin sembari berharap bisa mewujudkan target-target tertentu. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga enggak mungkin. Jadi memang ini pilihan, tetapi tadi yang saya pastikan kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu, lanjut Erick.
Bek timnas Indonesia Saina Patinama mendapat banyak pujian dari netizen seusai menunjukkan ia berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Saina Patinama dipastikan mendapat sorotan tak hanya di tengah lapangan saja. Pemain yang baru saja selesai bermain untuk timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut mendapat banyak perhatian. Hal ini karena Saina Patinama dan para pemain makin laris. Tak sedikit pemain timnas Indonesia yang langsung membintangi iklan. Beberapa pemain timnas Indonesia terlihat jadi bintang iklan dadakan setelah selesai menuntaskan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain seperti Saina Patinama, Nathan Chuaon yang masih libur kompetisinya terlihat membintangi beberapa iklan. Namun, yang tengah menjadi sorotan yakni Saina Patinama. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut langsung menjadi perhatian pecinta sepak bola tanah air karena unggahan di media sosialnya. Belum lama ini pemain berusia 25 tahun tersebut mengunggah video iklan. Namun dalam video tersebut Saina Patinama berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan dalam video tersebut Saina mampu menunjukkan artikulasi yang sangat jelas dengan aksen Indonesia. Ternyata video iklan Saina itu langsung membuat banyak pihak terpesona. Apalagi dalam video tersebut, Saina memang terlihat memakai bahasa Indonesia dengan lancar dan baik. Halo Indonesia, saya Saina Patinama, ujar Sanya sebagaimana dikutip bolasport.com dalam video yang diunggah langsung di Instagram pribadinya Kamis (20 Juni 2024). Dalam video tersebut, Saina mengucapkan rasa terima kasih kepada supporter tanah air yang selalu memberi dukungan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini, kata Saina. Saya bersyukur atas kesempatan untuk bertanding atas nama Indonesia, ucapnya. Lebih lanjut, Saina pun mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Untuk itu, ia bertekad akan memberikan yang terbaik buat tim merah putih ke depannya. Saya bangga mempunyai Garuda di dada saya, tegas Saina. Saya berkomitmen untuk selalu memberikan 100% semangat saya, 100% energi saya, 100% ketekunan saya, 100% untuk Indonesia, jelasnya. Ternyata cara Saina Patinama yang menunjukkan bahwa ia mulai bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar ini membuat banyak pihak kelepek-kelepek. Netizen Indonesia langsung melempar pujian untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurutnya, Saina menunjukkan perkembangan luar biasa. Pasalnya, pemain yang belum lama ini dinaturalisasi tersebut sudah bisa berbicara dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia. Media Vietnam merasa kasihan dengan nasib bek jangkung Elkan Bagot usai masa depannya di timnas Indonesia dan Ipswich Town tak jelas. Seperti diketahui, nama Elkan akhir-akhir ini kerap menjadi perbincangan banyak orang dan media. Hal itu dikarenakan hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, dikabarkan merenggang. Awal mulanya keretakan hubungan Shin dan Elkan dimulai saat sang pemain tak datang kala timnas U23 Indonesia memainkan laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea Mei lalu. Ditambah Shin tak memasukkan nama Elkan ke dalam skuad Garuda untuk laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keadaan itu membuat banyak para penggemar yang bersedih. Harapannya hubungan kedua pelatih dan pemain tersebut bisa akur lagi seperti dahulu kala. Dengan demikian, maka bek Ipswich Town tersebut bisa tampil bersama Sandy Walsh-DKK lagi. Namun untuk saat ini masa depan Elkan di timnas masih belum bisa dipastikan. Di lain sisi, kesulitan juga dialami Elkan bersama Ipswich Town. Seperti diketahui, tim berjuluk The Tractor Boys tersebut akan bermain di kasta pertama Liga Inggris musim 2024 hingga 2025. Kemungkinan besar Ipswich akan membuka pintu keluar bagi Elkan. Pasalnya, saat ini lini belakang tim besutan Kieran Nchkena tersebut sudah cukup bervariasi. Mereka memiliki ex-pemain Manchester United, yakni Axel Tuanzebe. Lalu ada back-back andalan seperti Lukewo Olvenden, Cameron Burgess, dan George Edmundson. Pada kesempatan kali ini, bukan tak mungkin Ipswich akan mencari back tengah anyar untuk membantu mereka bersaing di ajang Liga Inggris musim depan.
Mereka akan memanfaatkan bursa transfer musim panas untuk mendatangkan sejumlah pemain baru. Hal itulah yang membuat masa depan Elkan tampak semakin tak jelas di klubnya tersebut.